Shalom Bapak Ibu. Inilah seri eskatologi yang ketujuh Bapak Ibu ya. Apakah orang mati itu dapat melihat dan mengetahui kehidupan orang yang masih hidup? Itu temanya. Apakah orang percaya yang sudah meninggal mengetahui atau melihat apa yang terjadi di bumi? Alkitab tidak menjelaskan secara rinci, tetapi ada beberapa ayat yang memberi petunjuk teologis yang menarik Bapak Ibu. Pertama, gambaran tentang awan saksi ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 itu tertulis, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Penulis surat ini baru saja menyebut para tokoh iman di dalam pasal sebelumnya, yaitu di Ibrani 11. Sebagian penaksir itu melihat gambaran ini seperti penonton di stadion rohani Bapak Ibu ya, yaitu orang-orang percaya yang telah lebih dahulu hidup di dalam iman. Namun sebagian teolog menafsirkan kata saksi di sini bukan berarti mereka menonton kita, tetapi kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kita. Ini harus diingat juga ya. Yang kedua Bapak Ibu, gambaran dari sebuah kisah Lazarus dan orang kaya ya. Di dalam perumpamaan Yesus di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, orang kaya itu sudah mati, orang kaya yang sudah mati itu ya masih mengingat keluarganya di bumi dan memohon agar mereka diperingatkan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran pribadi tidak hilang setelah kematian. Namun, perumpamaan ini tidak secara langsung mengatakan bahwa orang di sorga mengamati kehidupan di bumi secara terus-menerus, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah para martir di dalam Wahyu ya. Di dalam penglihatan Yohanes di Wahyu 6 ayat 9-10, jiwa para martir berseru kepada Allah, "Berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami?" Ini menunjukkan bahwa mereka sadar akan keadilan Allah dan mengetahui bahwa penghakiman akhir belum terjadi, Bapak Ibu. Tetapi tetap tidak jelas apakah mereka melihat secara langsung apa yang terjadi di bumi, Bapak Ibu. Yang keempat, sukacita di sorga atas pertobatan. Yesus berkata di dalam Lukas 15 ayat 7 ya. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat ini menunjukkan bahwa sorga mengetahui ketika seseorang bertobat. Namun Alkitab tidak secara spesifik mengatakan apakah yang mengetahui itu para malaikat, orang kudus yang telah meninggal atau hanya Allah. Kelima, pandangan banyak teolog. Banyak teolog menyimpulkan beberapa hal yang cukup aman secara alkitabiah. Apa saja itu? Orang percaya yang meninggal tetap sadar dan hidup di hadirat Tuhan. Itu. Yang kedua, mereka menantikan penggenapan rencana Allah. Dan yang ketiga, mereka mungkin mengetahui sebagian dari karya Allah di dunia. Tetapi Alkitab tidak menyatakan bahwa mereka mengamati kehidupan manusia secara terus-menerus. Yang jelas, keadaan mereka adalah damai dan penuh sukacita di dalam hadirat Kristus. Bapak Ibu, fokus Alkitab bukan pada orang mati, tetapi pada pengharapan hidup. Alkitab sebenarnya tidak mendorong orang percaya untuk terlalu fokus pada hubungan dengan orang yang telah meninggal. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pengharapan kebangkitan dan kedatangan Kristus. Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 ya. Supaya kamu jangan berdusta seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Harapan itu adalah bahwa suatu hari
Semua orang percaya akan dipersatukan kembali di dalam Kristus, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulan yang paling seimbang dari Alkitab adalah orang percaya yang meninggal hidup bersama Tuhan. Mereka sadar dan menantikan penggenapan rencana Allah, tetapi Alkitab tidak memberikan bukti jelas bahwa mereka terus-menerus mengamati kehidupan manusia di bumi. Begitu Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati.